Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has giving us mercies and blessings so we can gather in this place and the trouble and obstacle. Jadi, di video pertama saya di SMK IDN Boarding School Solo, ya, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat router kita ada internetnya. Oke, jadi saya akan memberitahu kalian dulu apa saja bahan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu ada router. Nah, router ini bahan kita agar bisa dapat internet. Yang kedua, kabel LAN. Kabel LAN. Nah, ujungnya gini. Nah, ujungnya kayak gini ada warna sendiri-sendiri. Nah, jadi kabel LAN ini artinya LAN itu artinya lokal area network. Nah, jadi buat yang jarak dekat doang. Sedangkan banyak banget versi-versi kabel eh, yang buat apa sih namanya? Yang buat eh yang buat internet yang lebih jauh kayak MAN, metropolitan, terkota, world area network atau WAN. Nah, jadi kita pakai yang jarak deket banget cuy. Cuma bisa per gedung, per meter doang. Bisa jauh-jauh. Yang ketiga itu ada kabel power. Jadi buat hidupin ini benda, nah, router kita itu butuh kabel power yang kabelnya tuh pakai micro USB. Nah, yang terakhir ini opsional. Ini buat saya doang. Maksudnya buat laptop saya karena nggak ada colokan Ethernet. Nah, jadi saya pakai USB to Ethernet atau USB to LAN. Nah, jadi gitu guys. Nah, jadi ada lubang-lubang ini nih. Nah, di sini ada kabel power buat kabel micro USB tadi. Nah, di yang bundar tengah ini itu buat ngereset. Kalau misalnya kan reset ada dua cara tuh. Reset itu ada dua cara, yaitu pakai manual sama yang di dalamnya ini nih, dalamnya router ini. Nah, jadi kalau misalnya manual nih, kita harus pakai pulpen atau jarum atau apa gitu. Jadi sini kayak ada tombol gitu. Ntar kalian masukin powernya dulu, kalian tahan sampai kelap-kelip yang ada lampu tulisan actionnya ini. Actionnya ini. Nah, habis itu ini kan ada ini internet, ada kabelan juga. Sini nih. Ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, jadi kemarin kan saya ngetes tuh. Nah, ternyata kabel Ethernet nomor 2 saya nggak berfungsi. Jadi di video kali ini saya akan pakai kabel bolong yang nomor 3. Nah, kabel nomor 3. Nah, jadi ini benda ini semua nih kalian pasang di sini nih. Nah, pertama itu ini kabelannya ini pasang di Ethernet 3. Nah, karena yang bisa cuma Ethernet 3 punya saya. Nah, habis itu USB-nya pasang di laptop kita buat kabel power. Nah, sebenarnya nih bisa juga misalnya kalian pakai kabel charger itu bisa, tapi saya nggak mau jauh-jauh, nggak mau ribet-ribet, jadi saya pakai USB atau powernya dari laptop saya sendiri. Nah, gitu guys. Habis itu kita colok nih powernya ke eh, mikronya ke power. Nah, biar nyala. Nah, habis itu benda-benda yang opsional ini nih kita colok USB. Nah, itu agar bisa nyambung ke laptop kita sendiri. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nih. Tuh. Nah, bakal nyala tuh. Bakal warna kuning lampunya. Nah, lanjut kita ke tutorial softwarenya. Nah, tadi kan hardwarenya, benda-benda di hardware. Jadi kalau softwarenya itu ada yang namanya what is this? Nah, jadi kita harus pakai internet dulu. Tapi ntar kalau misalnya kita apa sih namanya? Kalau misalnya kita udah masuk ke dalamnya kita matiin aja. Soalnya kita mau coba tanpa internet tapi bisa buat pakai internetan. Nah, gitu guys. Kita buka Winbox. Jadi Winbox ini kalian bisa download di mana-mana, maksudnya di search engine manapun, nggak manapun sih, atau bisa di websitenya Winbox langsung. Nah, habis itu kita masuk. Ntar ini saya mau reset yang hasil saya tadi buat. Nah, ini ya, gampang banget bener. Nah, habis itu di sistem kita reset. Kalau misalnya mau reset tuh reset no default configuration. Nah, itu buat
resetnya bener-bener reset tanpa menyisakan apapun. Jadi kalau misalnya kalian udah benci nih sama router kalian, sama udah pusing, ya udah reset aja. Nah, kalau misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, reset aja. Habis itu kalau misalnya udah ngebug nih, reset aja, udah gitu doang. Reset, reboot, bener-bener kita hilangin semua yang ada di dalam. Nah, reset dari awal sampai IP-nya 00000. Nah, wait, kita udah reset ya tadi ya? Nah, udah. Nah, jadi kalau misalnya habis reset tuh pasti kayak gini nih. Habis itu kita cari router kita, cuy. Yang IP-nya 000. Kita close, habis itu kita masuk lagi. Wait, wes, sabar, kita belum menemukan magnetic set. Ntar dulu, sabar. Biasanya dia emang nunggu dulu agak lama. Jadi emang nunggu dulu, coy. Jadi kita harus nunggu di sini. Loh, kok nggak ada? Bentar. Agak aneh loh. Shh. Nah, wait. Nah, fun fact ya, sambil nungguin ini. Kalau IP itu artinya alamat, bagaikan alamat di rumah kalian. Nah, gitu, guys. Jadi kita ada IP router sama IP laptop. Nah, kalau misalnya di reset nih, 00 semua nih, kalian hapusnya sandinya, tapi loginnya tetap admin namanya. Nah, masuk kan. Situ pertama kita langsung kalau misalnya habis reset ya, kita mau kasih kalau misalnya kita mau kasih password tuh kasih langsung misalnya 1 2 3. Kita kasih password. Nah, habis itu kita ganti nama router kita, cuy. Jadi nama kita sendiri. Satu kita ganti jadi Zainal. Nah, itu nama saya sendiri. Nah, habis itu kita apply, habis itu kita oke. Yang pertama kali kita lakukan ke wireless. Habis itu kalau misalnya di sini ya, biasanya kan kalau misalnya kalian ke wireless ya, itu ada namanya Capsman. Nah, Capsman itu kalian harus riset lagi biar bisa nggak ada Capsman-nya kayak kayak pertanda nggak tahu apa itulah. Itu kita kalau misalkan gini nih abu-abu warnanya nih, kita kalian centang, habis itu kalian nembak wifi. Cara ini klik bulannya 2 kali, modenya mode station, habis itu SSID-nya mikrotik, terserah SSID-nya apa anda. Nah, habis itu kalian scan biar bisa nembak, habis itu start, habis itu klik nama wifi yang nggak mau kalian tembak SSID-nya, sinyalnya yang paling tinggi aja. Nah, itu kita connect, kita tunggu sampai ini di sini reboot, sampai menemukan. Nah, udah running nih. Itu kita apply. Oke. Selanjutnya kita buat IP request sendiri biar keren ya kan ya. Habis itu kita pakai 192.168.20.1/24. Nah, ya interface-nya kita pakai yang kita colok tadi. Kan tadi saya pakai Ether 3, ya udah Ether 3. Nah, itu kita oke. Nah, kita mau masang IP ini di laptop kita sendiri pakai di shortcut ya. Windows R, NTCPA, CPL. Nah, kalau kok keluar ini? Wait, ada masalah teknik sedikit. Wait. Nah, sampah suara tadi tas 1 2 3. Nah, udah masuk. Situ kan, ini supportnya nih. Nah, langsung ngebuka. Kalau misalnya kalian nggak bisa ya, itulah kok nggak ada. Wait a minute. Ntar kok nggak muncul nih. Bentar, kita ulang dulu. Copot ulang. Soalnya ini ada masalah teknis di bagian laptop saya sendiri. Kita colok lagi. Biar ngereset tadi soalnya ada notifikasi apa gitu aku lupa. Saya lupa maksudnya. Mana Zainal nih? Refresh terus kalau misalnya kalian mau cari. Lanjut ya. Lanjut kita bakal setting di ininya. Windows R di View Network. Nah, ini baru ada nih tadi karena kita ini laptop saya tuh ada kerusakan lah dikit. Itu kita masukin IP yang kita udah setting di IP address tadi di routernya 192.168.20.1.2 buat klien. Nah, buat pelanggan. Subnetworknya kalian klik bakal isi 255.255. Nah, ini kalian isi tapi akhirnya satu karena buat kita sendiri.
Ini kan atas buat routernya. Nah ini buat kita. Yang satu itu buat router. 192.168.20.1 buat kita sendiri. Nah ini use the following DNS server address itu 888.888.44. Oke, langsung oke aja, langsung oke semuanya. Nah udah, kita login ke sini coy. 123 udah masuk. Nah kan masuk. Nah udah masuk nih. Itu kita ke C DCHP DHCP klien. Nah kita buat tadi. Nah kita pakai bulan 1. Nah habis itu kita apply karena kita ambil jaringannya dari bulan 1 ini. Nah kita nambah wifi tadi. Apply. Oke, tar stop. Loh, stop. Salah salah. Dari 1 kita harus bulan 1 cuy biar nggak stop. Nah habis itu ini kita udah bulan 1 dulu. Nah, apply. Nah, nah ketemu nih di sini nih. Nice. Di situ address. Nah, kita kan ada 2. Nice. Lancar banget. Nah, habis itu kita langsung login. Sabar, kita matiin dulu wifi-nya. Selesai. Nah, habis itu kita ke woi, keluar lagi. Berarti harus pakai wifi dong. Kita pasang wifi dulu. Ini udah. Nah, masuk lagi kan. Ngebug itu dikit. Itu kita ke firewall. Nah, di firewall ini kita ke NAT. NAT, aku lupa namanya NAT itu. Itu kita secure NAT. Nah, auto interface-nya itu bulan 1. Nah, itu actionnya itu masquerade. Ikutin aja, nggak usah penjelasan. Langsung langkah terakhir. Woi, langkah terakhir kita DNS. Kita pakai IP-nya Google 8.8.8.8. Nah, ini IP Google apply. Oke. Nah, udah kan? Di situ kita matiin wifi-nya. Terus kita ke setting ini Ethernet setting. Ethernet setting. Open Ethernet. Nah, open browser dan connect. Langsung saja. Kan ini kalian pasang username kalian sendiri ya. Narcotic, nih plus login dan squad. Nah kalian tadi masuk dari setting Ethernet setting langsung close lagi ke biasa. Itu baru open browser langsung connect. Let's go. Kita udah berjaya. Kita udah berhasil mendapatkan internet tanpa menghidupkan wifi. Search YouTube. Wow, let's go. Kita berhasil, guys. Kita berhasil. Nah, habis itu kan. Nah, karena udah berhasil. Nah, udah connected. Nah, di sini nih, dikit sebenarnya nih buat udah baik. Nih, ulang ya di generalnya karena soalnya ada dasarnya juga. Nah, auto interface jangan interface. Kita mau keluarin. Nah, oke. Di situ. Nah, karena sudah berhasil, saya mau closing dan berucap terima kasih. Nah, mungkin sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir karena ini video pertama saya untuk kelas 10, yaitu saya masuk di jurusan favorit saya, jurusan impian saya, yaitu TKJ, Teknik Komputer Jaringan yang ada di IDN Solo. Nah, jadi saya kira masuk, saya harus bersungguh-sungguh agar bisa dapat kerja tentang TKJ. Jadi ini video pertama saya, video tutorial bagaimana cara membuat tanpa wifi jadi ada wifi-nya. Nah, ini jadi network 6 internet akses. Jadi ini udah dapat internet jadi bisa gitu, cuy. Habis itu mungkin sekian dari saya. Maaf kesalahan yang saya sudah lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. See you in the next video on my YouTube. Don't forget to subscribe, like, share, and turn on the lonceng. Okay, don't forget about it. Goodbye, Gus. Dadah kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.